Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Guru di dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas pelajaran 20 tentang doa permohonan. Di dalam pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna doa permohonan sekaligus dapat menyusun doa permohonan dengan baik dan benar. Sebelum memulai pelajaran, baiklah kita memohon berkat Tuhan dengan berdoa. Anak-anak mengambil sikap yang paling layak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu mengasihi setiap orang yang datang memohon kepadamu. Kami percaya Engkau juga mendengarkan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada awal pembelajaran ini, Ibu Guru akan memberikan cerita tentang Beppo. Ada seorang anak berusia 8 tahun. Ia bernama Beppo. Mereka tinggal di suatu kota di Arcole di negara Italia. Selain Beppo, keluarga itu memiliki 5 anak lagi. Mereka tinggal berhimpit-himpitan di dalam rumah yang kecil dan sederhana. Mereka selalu kekurangan makanan dan pakaian. Pada suatu hari, pulang dari sekolah, Beppo membeli sebuah balon dan mendaki bukit di dekat rumahnya. Di puncak bukit itu, ia menulis surat kepada Tuhan. Berikut ini adalah surat yang ditulis oleh Beppo. Tuhan yang baik, Beppo dan kakak serta adik sangat miskin. Kami selalu kekurangan makanan dan pakaian. Musim dingin sudah dekat. Apakah Tuhan bisa mengirimkan beberapa potong pakaian? Walaupun bekas, kami sangat senang menerimanya. Hormat saya, Beppo. Beppo melipat suratnya, diikatnya pada balon itu. Balon bersama suratnya menghilang di langit. Beberapa kali Beppo menulis surat kepada Tuhan, tetapi belum juga mendapat balasan. Hingga suatu hari, Beppo mendapat sebuah paket besar yang berisi pakaian baru untuk Beppo dan saudara-saudaranya. Nah, anak-anak, bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa atau permintaan Beppo? Pada suatu hari, seorang bapak yang cukup kaya berjalan-jalan di taman di kota Arcole. Secara kebetulan, ia melihat sebuah balon yang sudah kempis dengan surat yang terikat. Hatinya sangat terharu membaca surat itu. Lalu ia berpikir, saya bisa berperan sebagai pengganti Tuhan dalam kehidupan Beppo. Lalu bapak yang baik hati itu mengirim paket yang berisi pakaian seperti yang diinginkan Beppo. Nah, kalau Beppo ditolong Tuhan melalui seorang bapak yang baik hati, kita juga sekarang akan menyimak cerita Tuhan, bagaimana Tuhan menolong seorang perwira yang sangat khawatir karena hambanya sedang sakit. Berikut adalah ceritanya. Cerita ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Kapernaum adalah sebuah kota di tepi Danau Galilea. Di sana hiduplah seorang perwira dari Roma bernama Cornelius. Suatu ketika hambanya sakit. Cornelius sangat kasihan melihat hambanya kesakitan dan hampir mati. Cornelius menyuruh beberapa orang Yahudi supaya Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Ketika Yesus sudah dekat rumahnya, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi
hati, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Anak-anak, kita bisa seperti Beppo dan perwira Kornelius yang memiliki permintaan kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragu untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berfirman, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dari Injil Matius bab 7 ayat 7-8. Nah, anak-anak, sudahkah saya berdoa dengan tulus dan rendah hati seperti Beppo dan juga seperti perwira Kornelius? Anak-anak, Beppo dan perwira Kornelius adalah contoh pribadi yang dengan kerendahan hati berani memohon kepada Tuhan penuh dengan iman atau kepercayaan. Beranikah kita seperti Beppo dan perwira Kornelius untuk menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan? Jika anak-anak berani, tulislah doa permohonan anak-anak di buku pekerjaan sekolah agama anak-anak. Tulislah dengan tulisan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, coba kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Cukup tulis jawabannya saja. Oke, siapkan buku dan juga alat tulis yang anak-anak perlukan. Siap, pertanyaan nomor 1. Doa meminta sesuatu kepada Allah disebut doa titik-titik. A. Pujian. B. Permohonan. C. Syukur. Nomor 2. Nama perwira yang meminta tolong kepada Yesus untuk disembuhkan hambanya adalah titik-titik. A. Simon. B. Kornelius. C. Yairus. 3. Sikap kita waktu menyampaikan doa permohonan adalah titik-titik. A. Percaya kepada Tuhan. B. Percaya kepada orang lain. C. Percaya kepada diri sendiri. Nomor 4. Kota tempat asal perwira yang meminta Yesus agar hambanya disembuhkan itu adalah A. Roma. B. Argole. C. Milan. Nomor 5. Kota tempat tinggal perwira itu adalah A. Kapernaum. B. Nazaret. C. Bethlehem. 6. Dalam hidup manusia memerlukan pertolongan titik-titik. A. Roh halus. B. Roh kudus. C. Roh manusia. Nomor 7. Allah menjawab doa permohonan orang miskin biasanya melalui titik-titik. A. Kakek dan nenek. B. Ayah, ibu, saudara. C. Sesama yang baik hati. 8. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu tekun dalam titik-titik. A. Berdoa. B. Bercerita. C. Berbicara. 9. Sikap doa perwira Romawi yang dapat kita teladani adalah A. Tinggi hati. B. Rendah hati. C. Besar hati. Terakhir, nomor 10.
Ketika misa terdapat doa permohonan yang disebut titik-titik. A. Doa umat. B. Doa kasih. C. Doa tobat. Nah, anak-anak sudah selesai. Silakan kalian foto jawaban kalian lalu kirim melalui WA kepada ibu guru kelas kalian masing-masing. Dan pertemuan kali ini kita tutup dengan mendaraskan doa kemuliaan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.